Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami hadir memberikan informasi terkini untuk Anda. Dari Command Center Padang Panjang, saya Darit Emma Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Mengusung tema wujudkan generasi milenial yang gemilang, berkarakter, berjiwa islami, dan berakhlak Qur'ani, pengurus Masjid Asasi Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, gelar MTQ ke-41. Dengan mengusung tema wujudkan generasi milenial yang gemilang, berkarakter, berjiwa islami, dan berakhlak Qur'ani, pengurus Masjid Asasi Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, gelar MTQ ke-41. Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Fadli Amran dan dihadiri beberapa lurah serta pengurus Masjid Asasi. Itu yang dipelajari. Ya, memang belajar ini dari kegagalan, kesalahan-kesalahan. Jadi kalaulah sempurna, tidak ada yang sempurna. Lahir dari sekarang, belajar memimpin, atau kurang-kurang seketik, bahwa bijak menangani permasalahan di lapangan. Nah, itu yang akan mendewasakan kita. Ya, cita-cita kan jadi wali kota kan? Itu rendah-rendahnya itu ya. MTQ ini dilaksanakan sekaligus untuk mempersiapkan para kafilah untuk perlombaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan datang. MTQ akan berlangsung selama 4 hari dengan 2 agenda, yaitu lomba MTQ dan lomba tahfiz. Pemerintah Kota Padang Panjang dan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah atau STES Manawasalwa bersepakat menandatangani MOU di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Penandatanganan MOU ini dilakukan di Komplek Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Jumat 30 April 2021. Pemerintah Kota Padang Panjang dan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manawasalwa bersepakat menandatangani MOU di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang program kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang di Komplek Ponpes Nurul Ikhlas, Jumat 30 April. Jadi memang ini kerja yang luar biasa, ini semua dikomandoi oleh Pak Zakaria Aziz. Jadi makanya saat ini Pak Zakaria menjadi wakil, saya sendiri menjadi ketua untuk mengurusi bagian di dalam. Di Bapak Ibu, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manawasalwa, kami memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat regional dalam bidang ekonomi syariah di tahun 2025. Berkala kita mudah-mudahan makin lama makin besar, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-matanya lah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berkenan dari beliau, apalagi dengan judul STES Manawasalwa. Ini apa artinya dulu Pak Zakaria pernah jelasin saya? Dari surga. Nah, ini kan luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita bersama. Dari pihak Pemko ditandatangani Wali Kota Fadli Amran, dan dari pihak STES Manawasalwa ditandatangani Ketua Yayasan Ahmad Lutfi. Wako Fadli berharap MOU ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika STES Manawasalwa. Banyak program kota yang perlu disinergikan dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi untuk memberikan manfaat bagi keberlangsungan program tersebut dan kepada masyarakat. Sementara itu, Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya berkomitmen akan secepatnya bergerak untuk merealisasikan poin-poin yang ada dalam MOU tersebut. Rabu 5 Mei 2021, Kepolisian gelar apel Pasukan Operasi Ketupat 2021 di Mapolres Padang Panjang. Hal ini sekaligus sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pengamanan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, sekaligus melihat kesiapsiagaan personil dan perlengkapan selama operasi yang akan berlangsung dari 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Guna pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah, Kepolisian menggelar Operasi Ketupat 2021. Operasi berlangsung selama 2 pekan ke depan, mulai 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Sebagai tanda dimulainya operasi ini, pada Rabu 5 Mei, digelar apel gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 di Mapolres Padang Panjang. Selain personil kepolisian, turut terlibat dalam kegiatan tersebut dari TNI, Denpom, Dinas Perhubungan, Satpol PP Damkar, BPBD Kesbangpol. Membacakan amanat Kapolri, Wali Kota Fadli Amran sebagai Inspektur Upacara menyampaikan,
Dalam suasana pandemi COVID-19, operasi ketupat tidak hanya pengaman lalu lintas, tetapi juga memastikan terlaksananya larangan mudik dan pengamanan libur lebaran tahun ini. Apel ini juga digelar untuk melihat kesiapsiagaan personil serta perlengkapan selama operasi. Operasi berlangsung selama 12 hari, para personil akan terfokus pada pantauan kelancaran jalur lalu lintas, pengendara yang kebut-kebutan, serta antisipasi adanya teror. Pengalaman tahun lalu, berbagai modus dilakukan masyarakat untuk mengelabui petugas agar dapat lolos sampai di tempat tujuan mudik. Hal ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita dan lebih utama lagi, begitu tinggi niat serta gigihnya masyarakat agar dapat melakukan perjalanan mudik sehingga perlu antisipasi dan kesiapan petugas. Sebagai antisipasi jika ada perantau atau tamu yang datang dari luar provinsi, sekaligus sebagai bentuk sinergitas berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, menginisiasi lahirnya Posko Isolasi Penanganan COVID-19. Posko ini dilaunching langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Rabu 5 Mei 2021. Sinergitas berbagai unsur di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, seperti pemerintah kelurahan, Babin Kamtibnas, Babinsa, LPM, Karang Taruna, dan stakeholder lainnya menginisiasi lahirnya Posko Isolasi Penanganan COVID-19. Posko ini dilaunching oleh Wali Kota Fadli Amran pada Rabu 5 Mei. Wako Fadli menyampaikan protokol kesehatan perlu terus diingatkan di tengah masyarakat. Dengan adanya posko ini bisa untuk saling mengingatkan, menyampaikan kepada siapapun yang bertugas, siapapun tokoh yang hadir untuk selalu menggunakan masker. Bahwasanya memang untuk memerangi ini, untuk melawan penyebaran COVID, apalagi yang ditakutkan adalah adanya gelombang kedua seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita. Event Hari Raya Idul Fitri ini, event mudik ini memang menjadi concern dari pemerintah pusat. Tadi saya bacakan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri sesuai dengan statistik yang ada dari ekspektasi yang seharusnya jika tidak ada larangan mudik itu ada sekitar 80 juta jiwa masyarakat yang mudik. Tetapi kalau dengan larangan ini ekspektasinya tetap ada sebesar 27 juta. Apalagi Sumatera Barat yang memang notabene-nya banyak perantau yang ingin pulang. Sementara itu, Lurah Tanah Pak Lambi, Erosen Adera menyampaikan, posko tersebut murni dari swadaya masyarakat didukung Pemko, TNI, dan Polri. Gunanya adalah sebagai antisipasi jika ada perantau atau tamu dari luar provinsi, maka Satuan Tugas Tanah Pak Lambi akan memfasilitasi ke posko tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Adera mengatakan masyarakat Tanah Pak Lambi bisa menghubunginya langsung di 0822 8751 6137 dalam rangka melayani laporan atau memfasilitasi untuk isolasi. Ya, alhamdulillah dari kawan-kawan dari lembaga unsur masuk Pak Ketua FKPM, komunikasi kami lancar, komunikasi kami lancar dan kami punya jargon, basamu mangku kajadi. Basnas Kota Padang Panjang mendistribusikan zakat peduli THL dan honorer di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang dengan total dana zakat sejumlah Rp366.800.000 yang akan diberikan kepada sebanyak 1.834 orang penerima dari OPD se-Kota Padang Panjang. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang mendistribusikan zakat peduli THL dan honorer di lingkungan Pemko Padang Panjang di ruangan VIP Balai Kota lantai 2 pada Rabu 5 Mei. Total dana zakat peduli yang didistribusikan berjumlah Rp366.800.000 dengan total OPD penerima sebanyak 1.834. Masing-masing akan menerima sebanyak 200.000 per orang. Distribusi zakat peduli ini diserahkan secara simbolis langsung oleh Wali Kota Fadli Amran didampingi Asisten Administrasi Keuangan Martoni, Kabakesra Ade Afdil, Ketua Basnas Syamsuarni, serta pimpinan Basnas dan dinas terkait. Syamsuarni mengatakan jika ada penambahan nama THL atau honorer dari OPD terkait, Basnas siap mengakomodir setiap tambahan nama tersebut. Wako Fadli Amran sangat mengapresiasi program distribusi zakat THL tersebut, walaupun dengan struktur yang berbeda dari sebelumnya,
dengan tambahan persyaratan-persyaratan yang ada. Berkunjung ke Panti Asuhan Aisyah, Kelurahan Tanah Pak Lambi, dan Rumah Tahfiz Quran Nur Mustafa, Kelurahan Ganting, Padang Panjang, Bunda Dian Puspita Fadli Amran, mewakili Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, memberikan pabukuan kepada anak-anak panti dan santri tahfiz, Rabu 5 Mei 2021. Dian Puspita Fadli Amran mewakili Wali Kota Fadli Amran pada Rabu 5 Mei memberikan pabukuan kepada anak-anak panti asuhan dan santri tahfiz. Dr. Dian mengatakan ada 2 lokasi yang menjadi tujuan pembagian pabukuan, yaitu Panti Asuhan Aisyah, Kelurahan Tanah Pak Lambi, dan Rumah Tahfiz Quran Nur Mustafa, Kelurahan Ganting. Saat berkunjung ke panti asuhan, dia menyampaikan pembagian pabukuan ini merupakan agenda pengganti dari agenda Wakuf Fadli untuk berbuka bersama dengan anak-anak panti asuhan. Sedangkan di Rumah Tahfiz Nur Mustafa, selain membagikan pabukuan, Dian juga berkesempatan memberitahu pentingnya protokol kesehatan dan mempraktekkan secara langsung kepada santri cara mencuci tangan yang benar. Mungkin kepompang yang sudah diucapkan tadi, ya saya mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Fadli Amran untuk memberikan pabukuan untuk bisa berbuka buat anak-anak kita. Rencananya itu ada acara pembukuan, buka bersama, cuman kan memang baru ada edaran nih, edaran baru hari kemarin tidak diperbolehkan adanya buka bersama dan open house ya, sehingga Bapak ingin saya langsung mengantarkan ke sini dan juga ke adik-adik panti asuhan yang lain. Setelah itu apa? Setelah jari ini ya, terus gini ditautkan, terus jempolnya belum nih, jempol kita bersih juga. Tuh ya, sampai 4 kali udah terus gini ya. Nah tapi kalau makan jangan pakai ini, nanti pahit ya. Kalau bisa makan pakai air ngalir terus pakai sabun ya. Menyikapi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Padang Panjang, salah satu keputusan penting yang diambil dalam rapat Forkopimda adalah mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah apabila Kota Padang Panjang berada di zona merah atau risiko tinggi. Dan jika Kota Padang Panjang tetap berada di zona oranye atau risiko sedang, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak dilaksanakan di lapangan, melainkan di masjid atau musola. Keputusan penting diambil dalam rapat koordinasi Forkopimda pada Rabu 5 Mei, menyikapi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Padang Panjang. Salah satunya jika nanti Padang Panjang berada dalam zona merah atau risiko tinggi, maka pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di rumah. Hal tersebut disampaikan Wakuf Fadli Amran sesuai dengan himbauan Menteri Agama. Dalam rapat yang digelar di Hall Lantai 3 Balai Kota tersebut juga menyepakati beberapa poin penting lainnya sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 saat perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Terkait pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di bulan Ramadan di masjid atau musola, jamaah diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Wakuf Fadli menegaskan agar tim Satgas COVID-19 terus melakukan operasi justisi di tempat-tempat keramaian di Kota Padang Panjang. Dalam rakor tersebut, Wakuf Fadli juga menggambarkan berbagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 agar tetap terus dijalankan, seperti tracking, tracing, treatment, pemberian vaksin, dan operasi justisi. Man 1 Gunung Padang Panjang terima dana hibah dari pemerintah Kota Padang Panjang senilai Rp135 juta yang berasal dari APBD. Penyerahan dana dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, diterima langsung oleh Kepala Man 1 Gunung Zulfiadi Huta Barat, Kamis 6 Mei 2021. Madrasah Aliyah Negeri atau Man 1 Gunung Kota Padang Panjang menerima dana hibah dari pemerintah kota. Dana sebesar Rp135 juta tersebut berasal dari APBD, diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran kepada Kepala Man 1 Gunung Zulfiadi Huta Barat pada Kamis 6 Mei.
Wako Fadli mengatakan bantuan dana hibah yang dialokasikan untuk MAN 1 tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Wako Fadli menyarankan kepada pihak sekolah agar dana hibah dipakai untuk menambah ruang kelas untuk belajar dan berharap dengan dana hibah tersebut sekolah akan semakin bagus kualitasnya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Gusman Piliang dan Zulfiadi Huta Barat mengucapkan terima kasih kepada Pemko dan mengapresiasi karena telah memberikan dana hibah kepada MAN 1 Gunung. Jadi wajar sekali kalau pemerintah kota harusnya memang wajib memperhatikan garda terdepan yang membawa nama harum kota Padangpanjang itu, kota Serbi Mekah. Siapa itu? Ya memang sekolah-sekolah keagamaannya, memang sekolah-sekolah favoritnya yang harus betul-betul melejit memang menjadi yang terbaik di Sumatera Barat ini. Inilah tujuannya. Nah, ini hanyalah infrastruktur. Ya, mudah-mudahan di Bapak dan Ibu pun juga kita sama-sama lihat sistem kita, kapasitas kita, kapabilitas kita. Insya Allah ada beasiswa, ya, beasiswa bagi guru-guru yang ingin melanjutkan S2. Nah, ini ke Bapak-bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, ya. Nanti kapan itu ya ininya? Setelah Lebaran, nanti siapa yang mau lanjut S2, siapa yang mau lanjut S2 di pendidikan umum itu di UNP. Yang mau lanjutkan S2 di agama di IAIN Batu Sangkar. Kita sudah akan beasiswakan. Tapi ada tesnya ya. Jadi ada tesnya, silakan Bapak dan Ibu ikut tes. Sebanyak 77 orang warga Kelurahan Ganting, Kecamatan Padangpanjang Timur, terima paket sembako dari program ASN Peduli Kota Padangpanjang. 184 juta rupiah dana terkumpul dan dijadikan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 77 warga Kelurahan Ganting, Kecamatan Padangpanjang Timur, menerima bantuan paket sembako dari program ASN Peduli Kota Padangpanjang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran di kantor Lurah Ganting pada Kamis 6 Mei. Sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak, dan 1 kg gula pasir tersebut dibeli langsung di Pasar Pusat Padangpanjang. Wako Fadli berharap dengan adanya bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban dari para penerima. Alhamdulillah pagi ini kita bersilaturahim, ya, menyalurkan seketik dari kawan-kawan ASN Kota Padangpanjang. Mumpung berkah bulan puasa, alhamdulillah terkumpul 184 juta rupiah dari sedekah kepegawaian pemerintahan Kota Padangpanjang. Sementara itu pemirsa, Kamis 6 Mei 2021 bertempat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padangpanjang Timur. Sebanyak 132 paket sembako dibagikan kepada karyawan dan honorer di Kauman Muhammadiyah. Pembagian sembako ini sebagai bantuan dari gerakan ASN Peduli yang diinisiasi oleh Wali Kota Padangpanjang Fadli Amran. Sebanyak 132 paket sembako diserahkan untuk karyawan dan honorer di Kauman Muhammadiyah pada Kamis 6 Mei di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padangpanjang Timur. Sembako ini merupakan bantuan dari gerakan ASN Peduli yang diinisiasi oleh Wali Kota Padangpanjang Fadli Amran. Wako Fadli menyebut sudah terkumpul uang sekitar 184 juta rupiah dari donasi ASN selama bulan Ramadan. Dan ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di 16 kelurahan dengan jumlah lebih kurang sebanyak 1.800 sembako. Sembako tersebut dibeli kepada para pedagang di Pasar Pusat Padangpanjang. Ini bisa sedikit meringankan beban dari Bapak dan Ibu. Saya hanya menyampaikan, ya, yang bersedekah beliau-beliau. Tentunya kita berterima kasih, ya, kepada beliau. Mudah-mudahan gerakan ini bisa menjadi gerakan yang konsisten ke depannya, ya, untuk bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan efek domino dari COVID ini, ya, yang memberatkan betul, ada dampak sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Mengapresiasi ketaatan dan konsistensi dalam membayar pajak tepat waktu, pemerintah kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD bersama Bank Nagari memberikan penghargaan atau reward kepada usaha kuliner pecel lele Om Tok sebagai wajib pajak yang taat pajak.
Kamis 6 Mei 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran memberikan reward dan apresiasi kepada usaha kuliner pecel lele Om Tok yang terpilih sebagai wajib pajak yang taat pajak. Wakofadli didampingi pimpinan Bank Nagari Cabang Padang Panjang Zul Hendri dan Kepala BPKD Winarno memberi reward berupa piagam dan TV LCD kepada Om Tok selaku owner pada Kamis 6 Mei. Selain itu, Wakofadli juga mengatakan pajak kuliner Padang Panjang sudah dipotong menjadi 5% dan meminta sebagai warga negara dan pengusaha yang baik untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dan alhamdulillah bersama dengan Bank Nagari kita memberikan sentuhan berupa bantuan TV untuk bisa didisplay di sini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengusaha yang sudah membayar pajak tepat pada waktunya, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pajak kuliner Kota Padang Panjang sudah kita cut menjadi hanya 5%. Mudah-mudahan ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pengusaha-pengusaha yang baik. Kami himbau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dan insya Allah kami pun juga akan amanah dalam mendistribusikannya untuk program terbaik bagi masyarakat banyak. Sementara itu, Winarno menyampaikan pecel lele Om Tok terpilih menjadi wajib pajak yang taat pajak berdasarkan rutinitas membayar pajak sesuai dengan target yang ditetapkan dan patuh sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, kita melihat rutinitas mereka membayar pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan juga patuh sesuai dengan aturan bahwasanya pajak itu kan harus disetor sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, ini menjadi penilaian bagi kita bahwasanya seluruh wajib pajak ini harus membayarkan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan target yang telah ditetapkan. Jadi atas dasar penilaian itu kami memberikan apresiasi, memberikan penghargaan itu oleh Bapak Wali Kota ya, itu memberikan nanti penghargaan dan juga apresiasi kepada wajib pajak yang taat pajak. Sedangkan Zul Hendri mengatakan pihak Bank Nagari sudah memasang keris di tempat-tempat usaha kuliner dan menyarankan untuk melakukan transaksi non-tunai demi menghindari kontak langsung di masa pandemi COVID-19. Berita penghargaan pecel lele Om Tok tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Deret Hemarika beserta seluruh redaksi Padang Panjang TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.